Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ose Sriwahyuni. Mudah-mudahan dimanapun kalian berada, kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini supaya Ibu lebih semangat lagi dan lebih kreatif lagi dalam membuat video pembelajaran selanjutnya. Untuk pembahasan kali ini, Ibu masih melanjutkan materi yang minggu lalu ya, yaitu masih di bab 1 mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Bagian A-nya yaitu latar sejarah kelahiran Pancasila, yang akan sekarang kita bahas mengenai masa penjajahan dan masa kebangkitan nasional. Masa penjajahan atau zaman penjajahan. Makmurnya negeri ini mengundang orang asing datang dari Tiongkok, India, Arab, lalu Eropa. Awalnya mereka datang ke Indonesia itu untuk berdagang, namun bangsa-bangsa Eropa kemudian mulai menjajah Nusantara. Hal itu dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda lah yang paling lama menjajah, yaitu 350 tahun. Pada waktu itu, bangsa Indonesia tidak diam saja, melainkan mereka melakukan perlawanan-perlawanan. Nah, perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di setiap daerahnya itu membuktikan bahwa dengan nilai ketuhanan yang kuat, para pahlawan pun berjuang untuk menegakkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Nah, nilai ketuhanan pada saat itu tidak terlepas, walaupun pada waktu itu kita sibuk untuk melawan penjajah, tetapi kita juga tidak lupa dengan kodrat kita sebagai manusia, yaitu untuk beribadah. Ketika bangsa Indonesia melawan penjajah, mereka juga imbangi dengan berdoa, meminta bantuan kepada Tuhan supaya mereka dapat melawan serta mengusir penjajah dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Selanjutnya, setiap orang atau para pemimpin di setiap daerahnya, mereka pasti sudah menegakkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Ini dibuktikan dengan alasan mereka untuk menjadi pemimpin itu untuk apa? Jelas mereka memikirkan agar masyarakat atau orang-orang yang ada di daerahnya itu dapat hidup dengan tenang, damai, serta bebas dari yang namanya penjajahan. Selanjutnya, nilai persatuan di mana perlawanan para tokoh di setiap daerahnya itu, mereka memikirkan bagaimana nih cara mengusir para penjajah untuk pergi dan bagaimana bangsa Indonesia itu tidak dijajah lagi, serta bagaimana nih bangsa kita dapat bersatu dari Sabang sampai Merauke. Itulah nilai-nilai yang ada pada masa penjajahan, yaitu adanya nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Selanjutnya, ada beberapa tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan di setiap daerahnya, seperti Cut Nyadin dalam Perang Aceh, di Jawa terjadi perang di Ponorogo, Pattimura di Maluku, Jelantik di Bali, juga Pangeran Antasari di Kalimantan. Itulah sebagian ya para pahlawan-pahlawan nasional yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Tidak hanya di daratan saja ya, mereka atau bangsa Indonesia melakukan perlawanan, tetapi di lautan juga atau di perairan juga mereka melakukan perlawanan-perlawanan ya terhadap penjajah, yaitu pada perang laut besar-besaran dilakukan oleh Sultan Babullah di perairan Maluku dan Papua, Hang Tuan di Selat Malaka, serta Sultan Hasanuddin di Laut Sulawesi dan Laut Jawa.
Selanjutnya, masa kebangkitan nasional. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Di tahun yang sama pula, pada tahun 1942 itu, Jepang datang ke Indonesia dan menggantikan Belanda sebagai penjajah. Awalnya nih, kedatangan Jepang itu memang disambut baik ya oleh bangsa Indonesia karena Jepang membawa slogan atau semboyan 3A, yaitu bahwasanya Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Dengan slogan tersebut, bangsa Indonesia sangat percaya ya, apalagi Jepang kan sama-sama berasal dari Asia. Otomatis Jepang ini tidak akan berbuat sama seperti apa yang dilakukan bangsa Belanda. Ternyata semua itu salah. Ternyata Jepang datang ke Indonesia itu sama-sama ingin menjajah atau ingin menguasai bangsa Indonesia. Pada waktu itu, bangsa Indonesia harus berjuang lebih keras lagi untuk mengusir penjajah dan untuk menjadikan negara ini negara yang merdeka. Di mana berjuang untuk merdeka itu berarti menegakkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Semua itu menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu memang berasal dari nilai-nilai bangsa itu sendiri yang sudah ada sejak lama. Mungkin itu ya yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.